Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga hari ini kalian semua sehat dan tetap semangat ya. Baik anak soleh-soleha, kita lanjutkan pelajaran matematika kita hari ini ya, tentang masih di materi himpunan. Oke, sebelumnya Bunda minta maaf kenapa bukan Ustadz yang mengajarkan kalian. Ternyata Ustadz masih kurang sehat nak, jadi belum bisa beraktivitas banyak dan belum bisa beraktivitas berat. Jadi untuk sementara mungkin satu semester ini Bunda yang akan menemani kalian untuk belajar matematika. Oke, silahkan disimak baik-baik penjelasan Bunda dan sambil membuka buku kalian ya. Buku kalian di halaman 50 ya. Karena kalian sudah mengerjakan tugas kemarin, insya Allah Bunda akan rekap, dan yang belum mengumpulkan tugas silahkan kumpulkan tugasnya sebelum Bunda yang mengingatkan. Kalau Bunda yang mengingatkan tugas kalian belum masuk, nilainya akan kurang. Kalau kalian sadar diri bahwa belum mengumpulkan tugas, nilainya tidak kurang. Kalau Bunda yang sudah mengingatkan, maka nilainya akan kurang. Oke, diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Baik, Bunda akan jelaskan, silahkan simak baik-baik ya. Nah, diagram Venn dan hubungan antar himpunan. Dalam mempelajari hubungan antar himpunan, kita harus lebih dahulu mengenal diagram Venn, karena hubungan antar himpunan bisa digambarkan dengan diagram Venn. Untuk itu, kegiatan ini sebaiknya memang kita lakukan di sekolah, namun karena kita belajar via daring, baik Bunda akan jelaskan diagram Venn itu menggunakan gambar saja ya. Nah, perhatikan. Ini adalah gambar diagram Venn. Ini adalah, perhatikan ya, ini adalah kotak. Nah, di sini ada himpunan semestanya ya. Kalau ada simbol seperti ini, maka ini adalah himpunan semesta. Kemudian lingkaran yang pertama adalah himpunan A. Kemudian lingkaran kedua himpunan B. Nah, di sini ada sudah ada simbol 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang satu ini sudah tadi Bunda jelaskan adalah himpunan semesta. Nah, himpunan semesta itu adalah menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan. Nah, semua yang ada di dalam sini adalah anggotanya himpunan semesta. Jadi anggotanya A, anggotanya B, maupun yang bukan anggota A dan B itu adalah himpunan semesta. Nah, yang daerah yang kedua adalah daerah yang merupakan milik himpunan A dan B, karena dia ada B, dia ada A. Nah, ini daerah anggota himpunan A yang juga masuk di himpunan B. Nah, sekarang daerah yang ketiga adalah daerah banyak anggota A saja. Jadi yang ketiga ini adalah daerahnya anggota A saja, bukan tidak termasuk dengan anggota B. Sedangkan daerah yang keempat adalah daerah anggota B saja, bukan anggota A. Sedangkan yang kelima ini ada di sini ya, di luar dari lingkaran ini. Nah, yang kelima ini adalah banyak anggota himpunan semesta namun bukan anggota A dan juga bukan anggota B. Jadi ini dia di luar dari himpunan A dan B, tapi termasuk himpunan semesta. Oke, Bunda harap sampai di sini kalian paham tentang diagram Venn ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di materi kita, yaitu macam-macam himpunan. Yaitu ada himpunan saling lepas. Nah, di sini himpunan saling lepas yang dimaksud adalah himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas jika tidak ada anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B, dan begitupun sebaliknya. Nah, perhatikan. Di sini S tadi itu adalah himpunan semesta ya. Jadi himpunan semesta itu termasuk adalah anggota himpunan A dan termasuk pula anggota himpunan B. Nah, dikatakan saling lepas ketika tidak ada anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B, dan begitupun sebaliknya, tidak ada anggota himpunan B yang masuk menjadi anggota himpunan A. Paham ya? Nah, sekarang himpunan tidak saling lepas. Himpunan A dan himpunan B dikatakan tidak saling lepas jika himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama atau persekutuan, tetapi masih ada anggota himpunan A yang bukan anggota himpunan B, begitupun sebaliknya. Nah, ini contohnya ya.
Ingat, S tadi adalah himpunan semesta, kemudian ini adalah anggota himpunan A, yang di sini adalah anggota himpunan B. Nah, yang di tengah-tengah ini yang Bunda arsir adalah anggota himpunan A yang juga masuk di anggota himpunan B, dan anggota himpunan B juga masuk di himpunan A. Sedangkan yang di sini, yang di luar, yang di dalam A saja ini tidak termasuk ini ya, tidak termasuk ini. Ini adalah anggota himpunan A saja, bukan anggota himpunan B. Yang di sini anggota himpunan B saja, bukan himpunan A. Jadi yang ini saja yang himpunan A dan himpunan B yang sama anggotanya. Oke, sampai di sini paham? Nah, yang ketiga adalah himpunan bagian sejati. Himpunan bagian sejati atau himpunan bagian murni, suatu himpunan A disebut sejati atau himpunan bagian dari B jika setiap anggota himpunan A menjadi anggota himpunan B dan sedikitnya ada satu anggota B yang bukan anggota A. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, himpunan semesta ini ya, himpunan semesta berarti semua yang kita bicarakan di dalam sini adalah himpunan semesta. Nah, himpunan A itu dikatakan bagian sejati karena semua anggota himpunan A ini adalah masuk di himpunan B, dan ternyata ada anggotanya himpunan B bukan anggota himpunan A. Inilah dikatakan himpunan bagian sejati. Oke, jadi ada anggotanya di sini. Nah, kalau ada di luar sini berarti ini bukan himpunan A, tapi semua anggota himpunan A adalah himpunan B. Paham ya sampai di sini? Nah, selanjutnya adalah himpunan sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika setiap anggota himpunan A adalah juga anggota himpunan B dan sebaliknya. Nah, semua anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Contohnya ya, anggotanya himpunan A 1, 2, 3, 4. Anggotanya himpunan B adalah 2, 3, 4, 1 sama ya. 2 sama, 3 sama, 4 sama, 1 sama. Makanya himpunan A sama dengan himpunan B. Sekarang himpunan ekuivalen. Himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan yang lain disebut ekuivalen atau ekuipoten. Nah, artinya sama banyak ya, anggotanya sama banyak. Misalnya tadi himpunan A 4 anggotanya, himpunan B 4 juga. Makanya himpunan A juga itu dari contoh ini, maka juga disebut himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, paham ya? Oke, lanjut di himpunan komplement. Himpunan komplement jika himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan himpunan A 1, 3, 5, 7, maka himpunan A bagian himpunan bukan himpunan B ya, tapi himpunan semesta. Himpunan semesta. Maka himpunan 2, 4, 6, 8 juga himpunan bagian dari himpunan S. Himpunan 2, 4, 6, 8 disebut komplement atau himpunan pelengkap dari himpunan A. Perhatikan, himpunan semesta berarti semua yang ada di dalam kotak ini, termasuk himpunan A dan di luarnya himpunan A. Nah, yang himpunan A itu anggotanya cuma 1, 3, 5, 7. Selebihnya ada di luar karena bukan anggota himpunan A. Nah, yang di luar ini disebut namanya himpunan komplement dari himpunan A, atau biasa disebut dengan himpunan pelengkap dari himpunan A. Oke, anak soleh-soleha, kalian paham ya? Sampai di sini Bunda lanjutkan dengan contoh soal. Silahkan disimak baik-baik. Nah, kita masuk di contoh 23. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4. Nah, tentukan contoh himpunan yang sama dengan himpunan A. Contohnya yang sama ya, kita ambil himpunan B ya, contohnya 3, 4, 2, 1. Sama kan 4 anggotanya dan anggotanya itu sama. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Meskipun urutannya berbeda, maka ini disebut dengan himpunan yang sama. Bagian B, tentukan contoh himpunan yang ekuivalen dengan himpunan A. Himpunan A terdiri dari 4 anggota. Nah, kita ambil contoh himpunan C. A, B, C, D. Ini anggotanya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Oke, sampai di sini paham ya. Kita masuk di kegiatan eksplorasi. Nah, diketahui diagram Venn berikut. Ini ya diagram Venn-nya. Dari diagram tersebut, maka isilah titik-titik yang ada
di bawah ini. Nah, kita lihat dulu himpunan semestanya. Himpunan semesta adalah himpunan yang sedang dibicarakan, yaitu semua anggota di sini adalah masuk himpunan semestanya. Jadi anggota himpunan semesta silahkan kalian tuliskan ini mulai 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, semua ini adalah himpunan semesta. Jadi silahkan buka kurung, kurawal ya. Kemudian isi semua ini angka-angka di sini. Nah, itu semua adalah himpunan semesta. Nah, anggota himpunan A. Kalau anggota himpunan A berarti semua yang ada dalam lingkaran saja ya. Nah, di sini ada petunjuk bahwa himpunan A itu beda kasih jelas. Himpunan A itu sama dengan himpunan B. Artinya anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B. Atau disebut dengan apa tadi yang kita pelajari? Himpunan yang sama ya. Nah, anggotanya himpunan A itu kita buka kurung 1, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 3, 5, 7, 9. Tutup kurung. Nah, anggota himpunan B karena A sama dengan B maka itu jina kembali anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Oke. Baik, himpunan A dan himpunan B memiliki anggota apa? Lihat semua sama anggotanya, maka himpunan A dan himpunan B memiliki anggota yang sama. Oke. Anggota dari irisan himpunan A dan B. Ya, kalau irisan berarti yang sama ya. Nah, karena semuanya sama maka itu lagi anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Anggota dari irisan himpunan A dan himpunan B ini juga anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Tutup kurawal. Anggota himpunan semesta yang bukan anggota himpunan A berarti di luar dari lingkaran ini. Maka ini semua yang anggota himpunan A yang di luar ini adalah anggota himpunan semesta yang bukan himpunan A. Jadi ada 2, 8, 12, 14, 15, 6, 8, 10, 11, 13. Kalian sebaiknya menuliskan dengan berurutan ya. Oke. Sudah paham ya di sini anak soleh soleha. Bunda harap kalian sudah paham. Jika ada yang tidak dipahami silahkan hubungi Bunda. Dan selanjutnya Bunda akan bagikan tugas untuk kalian. Oke, selamat mengerjakan tugas. Semoga semuanya bisa disiplin ya mengerjakan tugas dan mengumpulkannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.